Halo semuanya, kita mulai lagi. Di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang angka indeks. Nah, di video sebelumnya yang kita bahas itu kan cara menghitung indeks harga dengan metode tidak tertimbang. Nah, di video kali ini yang akan kita bahas yaitu angka indeks tertimbang. Untuk menghitung angka indeks tertimbang ini terdapat 5 metode. Yang pertama yaitu ada metode Las Peyres, yang kedua metode Paschen, kemudian metode Drobis, yang keempat metode Irving, dan yang kelima ada metode Marshall. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan angka indeks tertimbang. Jadi, indeks tertimbang ini memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Nah, berbeda halnya dengan yang sebelumnya kita bahas, angka indeks tidak tertimbang. Jadi, kalau tidak tertimbang itu dianggap semua komponen itu bobotnya sama. Sedangkan angka indeks tertimbang ini bobot setiap komponennya itu berbeda-beda. Nah, hal ini dilakukan karena pada dasarnya setiap barang dan jasa itu mempunyai tingkat utilitas atau manfaat dan kepentingan yang berbeda. Oke, kita langsung bahas aja ke rumus-rumus untuk menghitung angka indeks tertimbang. Nah, untuk menghitung angka indeks tertimbang ini ada 5 metode, seperti yang sebelumnya sudah disebutkan. Kita langsung bahas aja ke metode yang pertama, yaitu ada metode Las Peyres. Nah, di metode Las Peyres ini, rumusnya, IL ini melambangkan angka indeks Las Peyres. Kemudian, di sini ada sigma. Sigma ini adalah jumlah dari hasil perkalian PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0 kemudian dikalikan 100%. Nah, PN di sini adalah harga tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Kemudian Q0 ini adalah kuantitas pada tahun dasar dan P0 ini adalah harga tahun dasar. Pokoknya kalau N itu yang akan dihitung angka indeksnya, kalau 0 itu adalah tahun dasarnya. Kemudian yang kedua ada metode Paschen. Nah, di metode Paschen ini rumusnya adalah sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat rumusnya dari metode Las Peyres dan Paschen, jika metode Las Peyres ini dikalikan dengan Q0 atau kuantitas tahun dasar. Sedangkan metode Paschen ini dikalikan dengan Qn atau kuantitas pada tahun yang dihitung angka indeksnya. Nah, di sini PN-nya sama kan, PN per P0, yang ini juga sama PN per P0. Yang berbeda itu hanya yang perkalian ini dikalikan Q0 untuk Las Peyres dan dikalikan Qn untuk metode Paschen. Kemudian metode yang ketiga yaitu ada metode Drobis and Bowley. Nah, di sini ide ini melambangkan angka indeks Drobis. Kemudian rumusnya hanya IL ditambah IP. Nah, IL di sini adalah indeks Las Peyres, kemudian IP ini adalah indeks Paschen. Nah, jadi untuk menghitung dengan metode Drobis ini, kalian harus mencari dulu atau menghitung dengan metode Las Peyres, kemudian menghitung metode Paschen, kemudian baru nanti hasil dari metode Las Peyres ditambahkan dengan hasil dari metode Paschen, kemudian dibagi 2. Kemudian metode yang keempat yaitu metode Irving-Fisher. Nah, di sini IF melambangkan angka indeks Irving-Fisher atau dari kata Fisher. Jadi IF ini indeks Fisher. Nah, rumusnya adalah hasil akar dari perkalian IL dikali IP. Nah, jadi kalian hitung tadi ya sama IL-nya berapa, kemudian hasil dari IP, indeks Las Peyres dikalikan indeks Paschen, kemudian diakarkan. Itu untuk metode Irving-Fisher. Kemudian yang terakhir yaitu ada metode Marshall. Nah, di sini IM melambangkan angka indeks Marshall. Kemudian rumusnya sigma Q0 ditambah Qn dikali Pn dibagi sigma Q0 ditambah Qn dikali P0 kemudian dikali 100%. Langsung masuk ke contoh soal yang pertama. Perhatikan tabel berikut ini. Jadi di sini ada macam-macam barang. Nah, di sini ada barang A, B, C, D, dan E. Jadi ada 5 jenis barang. Kemudian di sini ada harga tahun 2014 dan ada harga tahun 2015. Kemudian kuantitas tahun 2014 dan kuantitas tahun 2015. Nah, hitunglah angka indeks Las Peyres tahun 2015. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung lanjut ke pembahasannya.
Oke, jadi cara penyelesaiannya, yang pertama diingatkan dulu rumusnya. Rumus dari indeks loss pay ratio itu adalah sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali Q0, kemudian dikalikan 100%. Nah, maksud dari sigma PN dikali Q0 ini berarti dari tadi kan ada 5 jenis barang. Nah, ini ya, ada macam-macam barangnya, ada ke 5 jenis. Nah, caranya untuk mempermudah, kalian buat tabel yang baru. Nah, seperti ini. Karena ini yang di atasnya kan menjumlahkan sigma dari PN dikali Q0. Nah, berarti kalian membuat tabel hasil perkalian dari PN dikali Q0. Kemudian yang dibutuhkannya lagi adalah sigma dari P0 dikali Q0. Jadi ini maksudnya adalah jumlah dari hasil perkaliannya ya. Jadi jumlah dari hasil perkalian PN dikali Q0 dan jumlah dari hasil perkalian P0 dikali Q0. Sehingga untuk mempermudah, silakan membuat tabel yang baru. Nah, ini setelah itu P0 dikali Q0. Nah, caranya bagaimana? Di sini kan yang dibutuhkan adalah PN dikali Q0. Nah, jadi ini hasil perkalian dari setiap macam barang. Jadi masing-masing barang. Nah, ini kan PN dikali Q0. PN-nya yang mana? PN itu adalah yang dihitung angka indeksnya. Nah, ini angka indeksnya tadi yang diminta adalah tahun 2015 kan? Berarti harga di tahun 2015. Nah, ini. Kemudian dikali dengan Q0. Q0 itu adalah 0 itu tahun dasar, berarti Q itu kuantitas, berarti kuantitas tahun dasar. Nah, berarti yang tahun 2014 adalah Q0. Kemudian selanjutnya yang dibutuhkan adalah hasil perkalian dari P0 dikali Q0. P itu harga, 0 itu tahun dasar, berarti ini harga tahun dasar. Tahun dasarnya adalah 2014. Kemudian dikalikan dengan Q0 juga sama. Nah, ini ya, berarti yang kita butuhkan ada 3, P0, PN, dan Q0. Caranya mudah, sekarang kita hitung. Nah, ini kan dari yang PN dikali Q0 dulu ya. PN yang pertama, di macam barang. Nih, di barang A, PN-nya adalah 300, kemudian dikali 50 unit. Hasilnya adalah 300 kali 50 adalah 15.000. Nah, kemudian ini, P0 dikali Q0. P0-nya yang tahun 2014 ini 200, kemudian Q0-nya adalah 50, berarti 200 dikali 50, hasilnya adalah 10.000. Begitupun sampai bawahnya ya, sama. Jadi yang macam barang B. Nah, ini PN dikali Q0, berarti PN-nya adalah 350, Q0-nya adalah 100. Nah, 350 dikali 100 adalah 35.000. Nah, yang P0 dikali Q0-nya juga sama, dikali lagi. P0-nya adalah 300, kemudian dikali 100 unit nih. Yang Q0 hasilnya adalah 30.000. Nah, yang dimaksud dari ini nih, sigma PN dikali Q0 sama sigma P0 kali Q0 itu adalah yang ini. Jadi hasil penjumlahan dari perkalian ini. Nah, ini berarti yang 210.000 ini adalah sigma PN dikali Q0, kemudian yang 200.000 ini adalah sigma P0 dikali Q0. Nah, udah ketemu nih sigmanya, hasil penjumlahan dari perkaliannya. Nah, kita langsung hitung aja, masukkan ke rumusnya. Nah, nilai dari sigma PN dikali Q0 ini berapa? 210.000. Nah, kita tulis 210.000, kemudian sigma P0 dikali Q0. Ya, ini kan, ini sigma, ini P0 dikali Q0, hasilnya 200.000. Nah, tinggal tulis aja 200.000, berarti 210.000 dibagi 200.000 dikali 100%, hasilnya adalah 105%. Nah, ini angka indeksnya. Nah, untuk melihat kenaikan atau penurunannya, kalau tinggal di ini 105 dikurang 100%, berarti 5%. Nah, ini kenaikannya adalah 5%. Kalau misalnya hasilnya misalnya 95, nah berarti 95% dikurangi 100% hasilnya minus 5% kan. Kalau minus berarti terjadi penurunan harga, seperti itu. Masuk ke contoh soal yang kedua. Nah, ini masih sama ya, tabelnya ini masih sama seperti yang sebelumnya. Hanya di sini yang diminta adalah untuk menghitung angka indeks dengan metode Paasche. Nah, yang ditanyakannya juga sama di tahun 2015. Oke, kita langsung mulai aja ke pembahasannya. Nah,
Nah, di sini rumusnya indeks PASHE IP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma P0 dikali QN dikali 100%. Nah, ini tadi ya, cara menghitungnya sama, hanya yang membedakan kalau yang last Payres itu menggunakan kuantitas tahun dasar atau Q0, sedangkan kalau di metode PASHE ini menggunakan kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya. Nah, jadi ini menggunakan QN. Nah, cara menghitungnya sama, kita juga buat tabel tambahannya. Nah, ini kan yang dibutuhkannya adalah PN dikali QN. Nah, ini PN dikali QN, kemudian P0 dikali QN. Nah, PN yang mana? Tadi kan yang ditanyakannya tahun 2015. Nah, berarti di sini ini harga P, kemudian N yang ditanyakan 2015. Berarti ini harga tahun 2015 merupakan PN, kemudian QN. Nah, Q itu kuantitas, N itu tahun yang dihitung angka indeksnya. Tahun 2015, berarti di sini 2015 merupakan QN. Kemudian P0 dikali QN. P itu harga, 0 itu tahun dasar. Nah, berarti ini 2014. Dan QN-nya sama yang 2015 ini ya, kuantitas tahun 2015. Nah, caranya sama, tinggal dihitung aja. PN dikali QN. Nah, ini mana PN? Yang macam barang A, PN-nya adalah 300 dikali QN kali 100. Nah, berarti 300 kali 100 hasilnya 30.000. Kemudian P0 dikali QN. P0-nya adalah 200, QN-nya adalah 100. Nah, berarti 200 dikali 100 hasilnya 20.000. Nah, pokoknya yang membedakan tadi kalau misalnya last Payres itu yang digunakannya adalah Q0, sedangkan kalau di metode PASHE ini yang digunakannya adalah QN-nya. Itu. Jadi, kalau untuk harga keduanya digunakan, yang baik PN atau P0-nya sama-sama digunakan. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan aja semuanya. Nah, ini ya, PN kali QN, 30.000 ditambah 35.000 ditambah 125.000 ditambah 22.500 ditambah 30.000 hasilnya. Nah, ini hasil penjumlahannya atau disebut sigma. Sigma dari PN dikali QN adalah 242.500. Kemudian sigma atau jumlah dari hasil perkalian P0 dikali QN yaitu 240.000. Nah, cara menghitungnya sama, kita langsung masukkan ke rumusnya. Nah, ini rumusnya, sigma PN dikali QN. Tadi yang mana? Ini kan, PN kali QN yang 242.000. Kemudian, yang sigma P0 dikali QN adalah 240.000. Tinggal 242.000 dibagi 240.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 101,04%. Nah, sama seperti yang tadi, tinggal 101,04-nya dikurang 100%, hasilnya 1,04. Nah, karena ini hasilnya plus, berarti terjadi kenaikan harga sebesar 1,04% pada tahun 2015. Nah, jadi hanya seperti itu cara perhitungannya. Untuk rumus-rumus selanjutnya itu sama ya cara perhitungannya. Kalau tadi kan yang draw base itu penjumlahan antara last Payres dan PASHE. Nah, berarti tinggal dijumlahkan aja hasilnya gitu. Nah, sekian pembahasan dari materi angka indeks tertimbang. Jika dirasa videonya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, and turn on notification agar tidak tertinggal video-video selanjutnya. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.